Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Baik, hari ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan materi kita di pertemuan kedua, yaitu strategi penghematan pajak yang diambil dari strategi yang pertama, yaitu pemilihan badan usaha. Namun sebelum kita diskusi, saya pastikan dulu di link UVC sudah ada video pembelajaran, sudah dilihat semuanya atau sudah dipelajari. Halo? Sudah, Pak. Oke. Baik, sebelum saya mulai diskusi, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa terkait dengan materi kita sebelum kita melanjutkan diskusinya? Dari materi yang sudah disajikan, adakah yang mau ditanyakan ataukah ada yang belum jelas? Jadi saya akan perjelas dulu sebelum kita mulai berdiskusi satu sama lain. Untuk saat ini belum ada, Pak. Saat ini belum ada ya. Oke. Baik, Franciscus Wongso. Halo, Franciscus. Halo, Franciscus. Apakah tidak ada di sini, Franciscus? Monica Destianti. Halo, Monica. Iya, Pak. Di manakah kamu? Iya, Pak. Suara speakernya kecil. Oke. Saya nggak lihat kamera kamu di mana ya. Atau saya akan tampilkan ulang deh, seperti apa aturan perkuliahan kita ya, terkait dengan sesi diskusi. Hari ini kita sesi diskusi ya. Tolong dibaca untuk sesi nomor 2 ya dari etika perkuliahan daring kita. Dalam sesi diskusi kamera selalu dinyalakan gitu ya. Itu artinya kalian dianggap hadir. Waktu itu saya sudah jelaskan ya minggu lalu. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan ulang. Semua sudah dipahami, semua sudah ada rekamannya. Oke, Monica Destianti. Dari materi yang kamu dengarkan di UVC, ada berapa jenis perusahaan yang dijelaskan di situ untuk strategi yang ditawarkan? Ada 5, Pak. Ada 5. Oke, tolong jelaskan salah satu aja yang kamu bisa pahami. Salah satu aja. Dijelasin, Pak. Iya, lisan. Saya pengen ngecek kalian paham nggak dengan materi yang diberikan. Itu kan ada
Atau saya langsung aja deh, perusahaan perseorangan ya, perusahaan perseorangan. Di situ ada 2 jenis tarif PPh yang bisa dikenakan. Itu tarif PPh-nya untuk siapa dan untuk siapa? Untuk perusahaan dan orang pribadi ya, kalau Untuk nggak salah. perusahaan dan orang pribadi. Oke. Kemudian untuk orang pribadi tarifnya berapa? Lapisan lapisan tarif gitu Pak, kalau nggak salah. Yang 5 berapa gitu. Berapa tuh? 5, 15, 25, 30. 30. Oke. Kemudian William Timotius. Halo William. Iya, Pak. Oke, Will. Ada berapa macam pengurang yang diizinkan untuk PPh orang pribadi? Apa, Pak? Coba, Pak. Diulangin lagi, Ada Pak. berapa macam pengurang yang diizinkan untuk PPh orang pribadi terkait dengan usaha perseorangan? Pengurangan apa? Mm-mm. Ada 2, Pak. Apa aja, Will? Biaya jabatan sama PTKP. Yang biaya jabatan yang maksimal 5% per tahun ya, Pak. Mm-mm. Sama PTKP. Oke. Benny, kalau perseorangan dengan CV atau firma, menurut kamu lebih bagus yang mana? Optimal yang mana? Kalau menurut saya secara pribadi ya Pak, yang lebih optimal mungkin akan ke perseorangan sih. Karena dia yang handle sendiri, terus dia bisa lebih fokus lah. Karena kalau kayak firma gitu kan, itu banyak orangnya ya Pak ya. Terus kita juga harus banyak nunggu pendapat dari yang menanamkan saham mereka gitu di firma gitu Pak. Oke, terima kasih Ben. Berikutnya Estefania. Izin Pak, sakit. Oh, izin. Oke, Malvin. Halo. Iya, Malvin. hadir Pak. Di manakah kamu? Sebelumnya Pak. Ya. Tadi pagi ada yang izin ya Pak ya. Ada, Saya Deborah. sudah chat Bapak. Iya, Ya. Deborah. Yang izin ke saya cuma Deborah. Oke. Kalau Tadi pagi dia juga ngechat saya juga Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang Estefania belum, jadi saya kan nggak tahu. Oh, iya Pak. Thank you, Ben. Terima kasih Pak. Malvin, di mana Malvin? Di rumah Pak. Oke. Malvin, menurut kamu, kalau CV dengan firma, ya, CV dengan firma, itu sama atau enggak ketentuan perpajakannya? Menurut saya sama Pak. Sama. Firma, iya. Lalu kenapa harus dibedakan ada nama CV dan firma ya? Bedanya apa? Mungkin kalau menurut saya CV lebih ada badan sih Pak, lebih besar aja gitu. Kalau firma lebih kecil menurut saya. CV sama firma lebih besar CV tadi menurut kamu ya? Iya, betul Pak. Ada yang punya jawaban lain? Cecilia ada? Cecilia? Ada Pak. Oke. Cecilia, menurut kamu jawaban dari Malvin tadi, kamu setuju apa enggak? Atau
kebalikannya? Kalau tadi kan maafin CV CV lebih besar sama daripada Firma Firma. kayaknya beda, Pak. Ya, menurut kamu lebih besar yang mana, CV atau Firma? CV. CV. Kenapa CV? Bisa kasih alasan atau berikan contoh deh. Karena CV itu dibuatnya bersama-sama gitu. Jadi kayak ada perusahaan ini sama perusahaan ini gabung. Firma juga bersama-sama. Ada yang bisa kasih contoh Firma? Contoh Firma itu apa? Contoh Firma. Gabriel ada Gabriel? Gabriel. Gabriel Dinda ya Pak ya? Gabriele, ya. Oh Gabriel. Siapa namanya? Ada Pak. Ya. Gimana? Apa bedanya CV dan Firma? Atau kasih contoh Firma deh. Firma. Contoh firma yang ada di Indonesia gitu kan maksudnya. Iya dong. Yang ada di Indonesia. Kayak Pak, boleh izin bantu jawab nggak Pak? Silakan. Ya, kalau misalnya CV kan terdiri dari 2 sekutu gitu Pak. Kalau sementara Firma itu hanya 1 gitu. Contohnya kayak Firma itu kayak firma hukum, firma akuntansi. Terus kalau misalnya yang ternamanya itu misalnya firma Nike, perusahaan sepatu, firma Diadora gitu. Oke, jawabanmu betul sekali. Maafin. Soalnya kalau kita bisa bicara mengenai firma itu sebenarnya konteksnya lebih besar daripada CV. CV itu hanya akan dibentuk sampai dengan tujuan tertentu. Tujuan yang tercapai dia akan bubar. Contoh CV dagang, CV jasa gitu ya. CV misalkan usaha perjalanan wisata gitu ya, tour and travel itu CV dia. Tapi kalau firma itu lebih besar daripada itu dan dia bisa punya partnership yang lebih luas. Contoh misalnya firma KAP. KAP itu firma. Konsultan pajak itu firma. Seperti yang dijelaskan Wafin tadi itu betul. Sehingga secara konsepnya firma itu harusnya lebih besar daripada CV. Namun dalam ketentuan perpajakan mereka setara karena masuknya dalam satu kelompok yaitu usaha persekutuan. Perbedaannya dia dengan perorangan itu adalah tarif pajaknya beda dan karena kalau perorangan kan berarti seorang diri gitu ya atau kelompok sendiri. Sedangkan CV dan firma dia lebih dari 1 orang ya, minimal 2 atau 3 orang atau mungkin punya kelompok dan punya modal saham yang tertera di situ, itu menunjukkan bahwa mereka nanti harus ada bagi hasil. Termasuk juga bagi risiko. Ya, oleh karena itu, yang namanya usaha perseorangan itu biasanya nggak pakai bagi hasil ya, kan ini sendiri-sendiri itu. Izinnya lebih mudah karena perseorangan, KTP-nya cuma 1. Tapi kalau kita bikin CV atau firma, misalnya dengan 2 orang aja, maka butuh 2 KTP, kemudian risiko dibagi 2, kemudian bagi hasil juga otomatis dibagi 2. Itu kalau 2 orang. Kalau 3 orang tinggal dibagi 3 semua. Baik modal maupun risikonya. Nah, ada lagi yang berbeda dia dengan PT. Ada yang berbeda juga dia dengan PT. Kimberly, mana Kimberly? Oke, Kimberly, apa bedanya CV firma dengan PT? Kalau PT lebih terstruktur ya Pak. Ada direksinya. Terus dia berbagi ada bagi dividen. Terus ada RUPS-nya. Ada RUPS-nya. Kenapa harus ada RUPS? Kenapa harus ada dividen? Kalau CV dan firma boleh nggak tanpa RUPS misalkan? Karena kan PT ada yang TBK Go Publik, jadi mungkin dia bagi saham ke para pemegang sahamnya. Oke. Nami mana Nami? Nami?
Halo Nami. Nami nggak ada ya di sini kayaknya. Enrico Santana. Iya, Pak. Oke, Enrico bisa membantu Kimberly. Apa yang membedakan antara PT dengan CV dan firma? Selain yang disebutkan oleh Kimberly tadi ada direksi, ada RUPS, ada disiplin. Kenapa harus dibedakan gitu? Dari apa yang saya pelajari, Pak, berdasarkan PPT dan juga video yang kemarin saya tonton, yang membedakan antara CV firma dan juga PT itu adalah kalau CV firma itu kan dia dibuat di akta notaris, tetapi tidak berbadan hukum. Sedangkan untuk PT itu dia berbadan hukum. Dan untuk mengenai perpajakannya, kalau untuk CV firma hanya dikenakan pajak 25%, sedangkan untuk PT dikenakan pajak 25%, dan apabila ada pembagian dividen dikenakan lagi PPh final sebesar 10%, Pak. Jadi kalau di total pengenaan perpajakannya itu untuk PT 32,5%, Pak. Lebih banyak mana? Lebih banyak PT, Pak. Lebih banyak PT ya. Oke. Terima kasih Enrico. Terima kasih. Fiskawati, kalau PT ada berapa jenis ya? Dari video yang kamu lihat kemarin. Bentar ya Pak. Kalau PT, kalau nggak salah, berapa ya? Bentar. Tiga Pak. Tiga, apa aja tuh? TBK, grup, sama PT kosong, kalau nggak salah Pak. Apa bedanya TBK, grup sama PT kosong? Kalau terbuka itu perusahaan sahamnya sih Pak, bisa dibeli kalau yang untuk yang terbuka. Kalau yang untuk grup itu sahamnya tidak bisa diperjualbelikan. Kalau untuk yang kosong itu tidak ada sahamnya sih Pak. Tidak ada sahamnya gimana? Ada dong, PT Maksudnya itu pasti ada sahamnya. kalau belum beroperasi gitu Pak. Beroperasi sama tidak ada sahamnya beda ya. Iya. Kalau belum beroperasi ya dia sudah ada, sudah terbentuk, tapi misalnya operasinya baru tahun 2022. Tapi PT-nya sudah berdiri dari 2021 gitu. Iya, Pak. Oke, terima kasih Fiskawati ya. Immanuela Iya, ada? terima kasih, Pak. Immanuela. Maaf Pak, kayaknya Immanuela ini dia yang ini deh Pak, ikut yang pertukaran mahasiswa deh. Pertukaran mahasiswa yang keluar ya, bukan yang dari luar ke Ukrida. Kayaknya ini yang dari Ukrida yang keluar deh Pak, kalau nggak salah saya Pak. Keluar ya. Soalnya masih masuk di tempat saya di absen. Iya, kalau nggak salah ada yang namanya Cynthia juga ya Pak ya. Nah itu juga dia ngikutin yang program Kampus Merdeka yang pertukaran mahasiswa Pak. Oke, soalnya nggak ada informasi itu dari tempat UAA ke saya juga nggak ada. Kemarin katanya dia mau mengajuin yang buat kemunduran, cuma nggak tahu ini sih Pak, dia belum ada update lagi ke saya sih. Oke, yang saya kasih ke kamu itu Ben itu kan dari Sispo ya, mestinya kan harusnya tercantum di situ. Iya kemarin yang isi di yang link saya kirim itu nggak semuanya Pak. Jadi saya masih bingung beberapa ini loh yang belum isi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ben. Alvin, kalau tadi kita udah bahas CV, firma, perusahaan perseorangan, PT gitu ya. Ada satu lagi yang belum dibahas di sini, itu koperasi. Apa bedanya koperasi dengan yang sudah kita sebutkan tadi? Koperasi. Koperasi itu. Koperasi nirlaba ya Pak? Koperasi nirlaba. Oke, terus apa lagi? Apa bedanya? Kalau dari nirlaba
Kalau dia nggak untung, gimana cara bayar karyawannya ya? Bayar karyawan. Dia dapat sumbangan gitu, Pak. Kamu yakin nggak salah? Itu Soalnya ada rame-rame gerakan bikin koperasi itu kan pasti pengen dapat omset ya. Nggak mungkin dong. Yayasan kali maksud kamu yang nirlaba. Oh iya, nirlaba yayasan. Kalau Bapak koperasi saya bukan nirlaba, dia tetap ada keuntungan gitu. Apa bedanya sama PT, sama perseorangan, atau sama dengan CV dan firma? Kalau koperasi dikenakan pajak final, Pak. Memang kalau PT nggak final? Iya, PT juga final. PT final apa enggak? PT PT juga final, Pak. Dikenakan tarif pajak final. PT juga kena final? Kenapa PT bisa kena final? Karena pembagian dividennya, Pak. Bagian dividennya? Bukan PPh pasal 4 ayat 2 ya? Kevin mana Kevin? Iya Pak. Bisa bantu Alvin? Mohon maaf Pak, pertanyaannya tadi yang tentang koperasi ya Pak? Iya. Dimanakah mukamu Kevin? Oh iya Pak, belum nyala ya? Belum. Kalau nyala pasti akan muncul kamu di spotlight. Nah kan? Apa bedanya itu? Kalau koperasi itu kayak usaha bersama untuk kayak apa? Menolong masyarakat atau pembangunan dalam kehidupan ekonomi Pak. Oke. Kemudian kenapa dia punya tarif pajak yang berbeda ya dengan PT, dengan CV firma dan yang lain-lain? Itu kenapa ya? Menurut kamu kenapa? Kalau menurut saya mungkin ini dia bergerak di bidang kayak penghidupan Pak. Mungkin kayak hukumnya itu berbeda untuk kayak menolong orang Pak. Itu yayasan. Ini koperasi loh kita. Kenapa ya harus dibedakan? Oke, saya sambil jelaskan deh. Sepertinya ada beberapa yang mungkin masih belum paham gitu ya. Kalau memang kalian belum paham mengenai materinya, bilang aja, nggak masalah. Jadi nanti saya akan jelaskan ulang gitu. Artinya kondisi perkuliahan kita kan memang kondisinya seperti ini ya. Ya, saya membuat media pembelajaran itu tujuannya supaya bisa diulang gitu. Jadi nggak cuma satu kali atau one time lecturer kayak kita biasa di kelas gitu ya. Pasti akan bisa lupa. Ya. Tapi memang banyak informasi yang tidak bisa semua di-cover di sana. Jadi mahasiswa sendiri yang harus belajar mandiri atau memperkaya keilmuannya atau khasanah kepengetahuannya terkait dengan konteks-konteks yang ada. Gitu. Menurut saya itu lebih ideal atau lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa saat ini ya dengan konteks pembelajaran di masa pandemi. Gitu. Baik, saya akan coba jelaskan dulu atau saya akan coba sum up seperti informasi apa yang kira-kira masih kurang gitu. Strategi kita yang pertama hari ini adalah kita memulai dari cara membentuk badan usaha dulu. Nah, kenapa ini penting dan kenapa ini dibutuhkan? Karena namanya pembentukan badan usaha itu pada saat pertama kali perusahaan akan dibangun, kemudian kita harus memutuskan ini bentuknya mau seperti apa, ya. Otomatis efeknya ke siapa? Ke aspek perpajakan. Ingat konteks kita adalah perencanaan pajak. Jadi kita akan bicara strategi bagaimana cara menghemat pajaknya. Ada 5 kelompok memang, 5 kelompok bentuk usaha yang akan dibahas gitu ya.
Ada perseorangan, ada persekutuan, ada PT, ada koperasi, dan nirlaba atau yayasan. Nah, kenapa harus dibedakan? Karena kita punya 5 dasar pertimbangan. Yang pertama, tarifnya beda. Apakah dia kena tarif orang pribadi atau badan? Yang kedua adalah dasar pengenaan pajaknya atau DPP. Ini istilah yang sering kalian dengar di pajak 1 dan pajak 2, tapi sebenarnya kalian banyak yang nggak mengerti kenapa harus ada DPP, gitu ya. Kenapa harus ada norma. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah jenis fasilitas yang bisa dinikmati oleh wajib pajak, yaitu pajak perpajakannya. Kemudian ada juga masalah ketentuan rugi usaha dari investasi dan juga manfaat-manfaat lain. Oleh karena itu, kita harus memilih salah satu usaha yang menurut kita, sebagai misalkan kita mau berbisnis, itu paling relevan. Yang pertama, yang paling diingat adalah tujuan perencanaannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan investor. Nah, perlu dicatat siapa investornya. Nah, kalau investornya cuma kita sendiri, otomatis kita perorangan. Tapi kalau investornya, saya nggak punya cukup modal nih, saya butuh modal tambahan, misalkan saya ajak Benny sama William, gitu ya, otomatis kita bentuknya persekutuan, gitu ya, bukan persekutuan agama ya, persekutuan usaha, gitu ya. Nah, di sini kita akan bagi hasil. Kenapa? Karena kita bertiga. Nah, bagi hasilnya nggak harus sama rata, gitu. Contoh misalkan saya 50%, Benny 30%, William 20%. Otomatis bagi hasilnya sesuai dengan persentase. Nah, bedanya dengan PT apa? Itu kan kalau dalam bentuk persekutuan bisa dalam bentuk CV, bisa dalam bentuk firma. Ya. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Kenapa nanti akan dibentuk PT, CV, dan firma itu. Kalau saya cuma pengen, misalnya saya Benny dan William, saya pinjam nama dulu ya Ben ya, sama William ya. Jadi misalnya kita mau bikin usaha, tujuannya saya cuma pengen dapat omset 1 miliar. Nah, kita bikinnya CV aja. Kalau CV itu cukup satu aja KTP-nya. Misalnya pakai KTP saya dirikan CV gitu kan, anggotanya ada 2, ada Benny, ada William. Cukup 1 orang aja yang pakai CV. Nah, terus kemudian kalau CV udah jadi, kita jalanin usaha, target kita 1 miliar omsetnya. Nah, begitu kita nyampe target omset 1 miliar, nah kita sudah punya kesepakatan, maka CV itu harus dibubarkan. Itu kalau CV. Jadi sekarang ada nama CV ABC gitu kan, 5 tahun lagi belum tentu nama CV-nya masih ada. Karena ingat, ada tujuannya. Tujuannya tercapai, maka dia akan dibubarkan. Itu kalau CV. Kalau firma enggak gitu ya. Konsepnya mirip seperti CV. Jadi misalkan saya, Benny dan William mau bikin firma pajak. Nah, kita bikin kantor konsultan pajak gitu ya. Modalnya sama 50%, 30%, 20%. Akan tetapi kita perlu KTP 3 orang. Bukan cuma 1 ya. Kalau CV 1 cukup. Kalau ini butuh 3. Untuk mendirikannya butuh 3. Nah, bedanya dengan CV apa? Di sini kita nggak pakai target. Target kita adalah firmanya terus hidup. Nggak boleh mati. Ya. Kalau mau mati bagaimana? Ya nggak apa-apa. Otomatis kita akan bagi 3 sesuai dengan proporsinya. Gitu. Tetapi tidak dengan target khusus. Itu bedanya CV dengan firma. Ya, sama-sama persekutuan. Ya. Kemudian kalau PT lebih kompleks lagi ya. Nggak bisa cuma 2-3 orang, tapi ada yang namanya saham. Ya. Nah, kalau CV dan firma nggak harus pakai saham, Pak. Enggak. Gitu. Kalau kita mengenal dengan yang namanya saham yang bisa diperdagangkan ke orang luar, itu sudah harus dalam bentuk PT. Nggak mungkin pakai firma. Firma itu masih penyertaan modal aja. Modal si A berapa, si B berapa, ya kita bagi hasil. Tapi kalau sudah masuk ke ranahnya saham, otomatis dia harus pindah ke PT. Gitu ya. Nah, ini untuk perseorangan. Perseorangan itu bisa dalam bentuk usaha dagang, ya, UMKM, atau franchise, atau waralaba. Nah, biasanya mahasiswa suka tuh bentuk ini, usaha perseorangan. Kenapa? Karena pakai modal pribadi. Bisa dari orang tua, modal tabungan sendiri, gitu ya. Pinjem bank boleh nggak, Pak? Boleh-boleh aja, gitu ya. Yang pasti dia harus pakai NPWP. Otomatis kalau kalian mau mulai usaha perseorangan gitu ya, entah misalkan UD dagang atau usaha jasa atau bikin UMKM misalkan, bikin apa ya, bikin franchise, misalnya punyanya Kaisang gitu ya, bikin franchise kebab, bikin franchise makanan minuman apapun bentuknya gitu ya, silahkan pakai modal pribadi tapi harus punya NPWP. Nah, di beberapa banyak kasus ada saya temui mahasiswa nggak punya NPWP gitu kan, pakai NPWP orang tuanya. Itu hati-hati loh.
Karena orang tuanya kena tarif pajaknya beda. Misalnya kalian pakai NPWP orang tua udah punya gaji di tempat kerja sebelumnya, dia kena lapisan pajaknya misalnya 15%, ditambah omset dari usaha jadi 25%. Nah, kalau kalian pakai sendiri, punya nama kalian sendiri, itu kan tarifnya dari paling kecil 5%. Sehingga akan lebih efisien pajaknya. Kan kita lebih nggak rela ya bayar pajak 20% lebih tinggi ya. Dibandingkan bayar 25% kan lebih baik bayar 5% pajaknya. Kemudian untuk pengurang pajaknya ada biaya jabatan, ada PTKP. Kalau kalian pakai nama orang tua kalian, udah kena biaya jabatan di perusahaannya dia. Gitu. Tapi kalau kalian pakai nama sendiri, nggak pakai campur tangan orang tua, biaya jabatannya punya kalian sendiri. Otomatis ada dua, kalau pakai nama orang tua berarti ada dua jenis pekerjaan, ya kena satu kali biaya jabatan. Itu kan merugikan, gitu ya. PTKP juga sama seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau memang pakai nama sendiri. Mahasiswa boleh punya NPWP nggak, Pak? Boleh. Saya pastikan boleh, dan kalian bisa daftar. Kan syaratnya 18 tahun. Namanya masuk kuliah itu kan pasti di atas 18 tahun. Semester 1 aja mungkin 18 tahun gitu. Kalau semester 5, 7 seperti kalian gitu ya, itu pasti di atas 18 tahun. Pasti bisa gitu. Dan enaknya lagi nggak perlu bagi hasil. Semua keuntungan buat kalian sendiri gitu ya. Kecuali kalian pakai modal dari bank ya itu bagi buat bayar hutangnya. Tapi kalau enggak ya habis pakai sendiri. Bikin usaha pasti lebih mudah, butuh KTP seorang diri aja. Semua udah iktp sekarang gitu kan. Terus pengelolaannya sederhana, pakai pembukuan manual biasa gitu kan. Pakai sistem cash juga boleh gitu ya. Nah, enaknya apa? Kalau misalnya usaha perseorangan, maka kalian tinggal pakai status orang pribadi kalian. Ini sambil contoh misalnya ini orang dewasa gitu, statusnya menikah, punya 3 tanggungan, dia punya laba 700 juta gitu kan. Maka dia cuma kena pajak 131.600 dalam 1 tahun. Harus ada biaya jabatan sebagai pengurang, kita asumsinya tidak ada biaya-biaya lain ya, misalnya pensiun dan sebagainya kita nggak mikirin itu ya. PTKP-nya ya 72 juta karena statusnya K3 gitu. Asumsikan istrinya nggak kerja deh. Kalau istrinya kerja kan nambah lagi tuh PTKP-nya, jadi lebih kecil lagi. Itu ya. Itu contoh untuk perseorangan. Nah, kalau yang persekutuan atau CV bagaimana? Pasti dia ada bentuk atau kelompoknya, karena kan nggak cuma seorang diri. Nah, hebatnya lagi kalau masa sekarang, badan atau organisasinya nggak harus pakai tempat. Kalau dulu pendirian CV dan firma itu harus ada alamat loh. Sekarang nggak harus ada alamat. Alamat rumah juga boleh gitu. Artinya nggak harus ada bentuk fisik kantornya atau bangunannya. Dulu ada lokasi, ya lokasi boleh, tapi ya lokasinya boleh rumah gitu. Ada kegiatan produksinya atau misal kegiatan usahanya, minimal 2 orang, ada manajemen terstruktur. Ya. Ini cuma buat syarat aja kalau mau bikin akta pendirian usaha gitu ya. Kalau misalkan Pak saya nggak punya manajemen, ini cuma usaha saya sama kakak saya, ya udah satu siapa sebagai ketuanya, kakaknya sebagai anggotanya. Gitu kan. Kalau butuh yang lain lagi pakai aja nama adiknya, orang tuanya, siapapun lah boleh. Pokoknya cuma hitam di atas putih dulu. Gitu. Kemudian modal dan risiko dibagi bersama. 2 orang bagi 2, 3 orang bagi 3. Ya. Sesuai dengan proporsi penyertaan modal yang ada. Pajaknya tetap pakai pajak Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Ya. Di situ dinyatakan pajaknya hanya dikenakan 1 kali saja dari net income tanpa dividen. Tanpa dividen. Karena tidak ada ketentuan dividen di firma. Itu masuknya di PT. Udah ada syarat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Sedangkan kalau CV dan firma itu bebas. Tidak ada dividen, pajaknya cuma 1 kali dari pajak bersih, dari net income, dari pendapatan bersih. Ini contoh. Ya. Peredaran usahanya 60 miliar, kemudian dia punya HPP-nya 58,8, jadi dia punya laba usahanya sekitar 1,2 miliar. Ada lagi biaya usaha untuk penjualan, transport, dan sebagainya, sehingga dia punya netonya 700 juta. Sama dengan contoh yang tadi ya. Kalau tadi di sini ini 700 juta bruto. Kalau di sini 700 juta neto. Tinggal dikalikan berapa, apakah dia dapat fasilitas atau tidak mendapat fasilitas. Ya.
Kalau di atas 50 juta ya berarti dia dapat nggak dapat, tapi kalau di bawah 50 juta masih dapat fasilitas. Sehingga bayar pajaknya dia 175 juta. Kalau dengan konteks yang sama, tadi perseorangan cuma bayar 131 juta pajaknya setahun. Kalau dia adalah bentuk CV atau firma, dia bayarnya 175 juta. Gitu. Kemudian konteks yang lain yang berbeda, yang ketiga adalah PT. Nah, PT itu harus punya susunan direksi. Jadi ada struktur organisasi, siapa direksinya, ada komisarisnya, ada komite auditnya, ada manajernya, banyak sekali lah gitu ya. Intinya nggak cuma berdua, bertiga, atau berempat gitu ya. Ini konteksnya relatif luas gitu. Dia sudah ada saham dan juga ada obligasi. Boleh punya hutang ke pihak non-bank, itu namanya obligasi. Atau ke negara bisa. Gitu. Orientasinya jelas profit. Ya, kalau tadi kan keuntungan secara individu ya untuk perseorangan, untuk persekutuan atau kelompok usahanya, tapi kalau PT itu profitnya jangka panjang. Dia nggak boleh mati gitu ya. Dan ingat karena ada saham, ada investor, investor harus dikasih makan dari mana? Dividen. Gitu. Kalau punya profit bayar dividen, nggak punya profit tidak wajib bayar dividen. Aturannya kan seperti itu di Undang-Undang PT. Gitu. Tapi ada juga jangka waktunya. Maksimal 3 tahun boleh tidak bayar dividen. Contoh nih, saya bikin PT, tahun pertama rugi, saya nggak bayar dividen. Tahun kedua rugi, nggak bayar dividen. Tahun ketiga rugi lagi, nggak bayar dividen. Tahun keempat masih rugi, saya harus bayar dividen, sekalipun rugi. Karena aturannya cuma boleh 3 tahun berturut-turut. Kemudian setiap ada keputusan, nggak bisa cukup direksi atau manajer atau komisaris. Harus ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Artinya semua investor harus ikut berpartisipasi di sana. Sekalipun cuma punya saham 1% atau bahkan lebih kecil daripada 1%. Maka RUPS ini kekuatannya besar sekali. Jadi ini juga bisa menjadi penanda saham itu kan adalah bukti kepemilikan atas perusahaan gitu ya. Bukti kepemilikan atas perusahaan. Sekalipun kalian punya saham 1%, 1% aja, itu menunjukkan kalian memiliki perusahaan tersebut. Sekalipun cuma 1%. Contoh nih, saya berdagang, saya trading saham gitu ya. Saya ambil saham Unilever, 1% aja. Kecil banget kan gitu ya. Tetapi saya bisa klaim, saya punya kok Unilever berapa? 1%. Artinya kalian pemilik perusahaan juga dengan persentase 1% tadi. Nah, buat cowok-cowok itu sangat bagus loh kalau kita bisa melakukan transaksi saham gitu. Kalian beli aja saham berapa perusahaan. Nggak harus 1%. 0,5% pun boleh, atau 0,1% juga boleh gitu kan. Nah, kalian bisa klaim gitu kan ke cewek-cewek kan, saya punya perusahaan ini loh, perusahaan itu loh. Nah, tapi cuma sekian persen gitu. Klaim ke calon mertua, saya pemilik perusahaan ini. Berapa? 1%. Ya. Jadi Ya, itu calon mertua punya 20%. Nah, nggak apa-apa kan tetap pemilik kan gitu. Jadi itu kan bukti kepemilikan yang sah sekalipun cuma sekian persen gitu ya. Saya lanjut ke jenis PT ya. Jenis PT itu kan ada 3. Ada yang terbuka, itu artinya dia punya saham diperjualbelikan ke masyarakat. Siapapun boleh beli, ya. Nggak peduli dia orang punya uang atau dia pakai pinjaman uangnya. Yang penting dia beli, itu namanya go public. Ya. Yang kedua adalah saham grup. Sahamnya itu nggak diperjualbelikan kecuali dia ke keluarga atau kelompok. Contohnya siapa? Sampurna Group. Ya hanya kelompoknya Sampurna itu. Jarum, gitu ya. Kemudian Bakri, gitu ya. Bahkan mungkin kepala-kepalanya atau direksinya itu nggak akan bisa digantikan oleh orang di luar dari keluarga. Di Indonesia banyak sekali yang besar. Hartono, ya kan? Keluarga klannya Hartono, kemudian klannya Bakri, kemudian Salim Group, gitu kan? Itu mereka memiliki saham yang tidak diperjualbelikan. Kemudian ada juga PT kosong. PT kosong ini bukan berarti nggak ada PT-nya, dia ada, ya. Ada, sudah berdiri, sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sudah ada akte notarisnya, gitu ya. Tetapi belum beroperasi. Kenapa seperti itu? Ya karena ada proses. Contoh misalnya saya mendirikan PT makanan gitu, makanan dan minuman, namanya PT apapun lah gitu.
saya mau produksi makanan. Produksinya misalnya dari bulan sekian sampai bulan sekian. Nanti baru saya akan jual di Januari. Otomatis operasinya itu baru nanti di Januari. Baru kita klaim sebagai pencatatan keuangannya di Januari. Nah, sedangkan semua aktivitas sebelum operasional, ya, sebelum operasional itu nanti masuk dalam pengeluaran tersendiri dalam catatan laporan keuangan. Nah, perbedaan pencatatan dengan persekutuan atau CV dan firma tadi sebetulnya sama. Yang membedakan cuma adalah ada pajak dividen, gitu. Pajak dividen. Kalau kalian lihat PPh-nya sama kan, gitu ya. Tidak mendapat fasilitas artinya kena tarif 25%. Jadi sama, gitu ya. Nah, kita bisa perbandingkan gitu ya. Kalau kalian bikin usaha perseorangan dengan income 700 juta, kemudian punya persekutuan, misalkan CV atau firma income-nya 700 juta, dan juga PT income-nya 700 juta, gitu ya. Kalian bisa lihat tuh, pajaknya berapa. Perseorangan 131 juta. Persekutuan 175 juta. PT 175 juta. Tapi kalau kita ada keuntungan, berarti kan harus bayar dividen kan, bagi dividen kan, maka plus pajak atas dividen. Ada juga yang klaim pajak atas dividen kan dikenakan kepada si investornya. Jadi misalnya saya bagi dividen, Benny sama William terima gitu ya. Yang harusnya bayar pajaknya kan si Benny dan William gitu. Betul, tetapi kan peraturan perpajakannya itu tetap diselesaikan oleh perusahaannya atau PT-nya. Jadi PT-nya setor duluan gitu. Net income-nya tetap akan berkurang sampai nanti dia menagih ke William dan Benny. Jadi konteksnya persekutuan dan PT relatif sama. Yang beda adalah dividennya saja. Nah, kalau koperasi konteksnya beda lagi. Ya. Koperasi ini awal dari ekonomi rakyat. Jadi dia kecil-kecilan. Enggak sebesar PT, tapi lebih besar daripada perseorangan. Bedanya apa? Dia pakai badan hukumnya jelas kalau koperasi. Ya, harus ada penasehat, ada pengarah, gitu ya. Kemudian tarifnya sama kayak PPh badan, ya pajaknya final PP 23 tahun 2008 kalau dia omsetnya 4,8 miliar. Ya, maksimal segitu. Kalau kurang dari itu boleh kena, kalau lebih daripada itu dia ikutnya PPh badan 25%. Jadi mau bikin koperasi, mau bikin UMKM, itu aturannya kurang lebih sama. Yang penting dijaga aja omsetnya jangan sampai di atas 4,8 miliar. Karena tarifnya melonjak ya. Kalau 4,8 miliar, katakanlah kita bilang 4,7. 4,7 miliar kena pajaknya 1%. Sekarang malah cuma 0,5% dapat insentif gitu ya. Tapi kalau 4,9 miliar jadi 25%. Jauh sekali kan selisihnya gitu. Kemudian ada konsepsi PPN. Kalau kita bertransaksi dengan yang punya ketentuan sebagai PKP gitu ya, maka harus dikenakan PPN keluaran, PPN masukan. Tapi kalau transaksi dengan non PKP, non pengusaha kena pajak, kita nggak harus menyertakan PPN. Ada juga insentif pajak yang dilakukan sepanjang periode, jadi bebas. Artinya tergantung dari ketentuan perundang-undangan. Ada juga pajak-pajak lain yang harus ditanggung. Misalnya kalau punya aktivitas impor, berarti ada PPh 22. Kalau punya cicilan pajak, ya PPh 25. Kalau kurang bayar, kita kena 29. Nah, ini ada dua contoh ya koperasi. Koperasi yang pertama, dia omsetnya 2,5 miliar. Artinya dia kena tarifnya UMKM yang 0,5%, dia bayarnya 12,5 juta. Sedangkan koperasi yang kedua, omsetnya di atas 4,8 miliar. Dia kena tarif PPh badan, tetapi masih kena fasilitas. Sehingga dia bayar pajaknya 60 juta. Gitu. Fasilitasnya itu adalah 60 jutanya. Sehingga untuk PPh 21 yang harus dibayarkan adalah 630 juta. Karena harusnya 690 dikurangi fasilitas 60 juta. Nah, inilah perbedaannya tadi. Ya. Beda omset, pajaknya jauh sekali. Gitu. Sekalipun Pak itu omsetnya kan 10 kali lipatnya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Coba kalian lihat ya, 10 kali lipatnya, misalnya
2,5 miliar sama 25 miliar ya, 30 miliar ya kurang lebih gitu ya. Itu pajaknya lebih dari 10 kali lipatnya loh. Udah bukan 125 juta lagi gitu, tapi 630 juta. Jadi perbedaan jenis omset itu juga berpengaruh kepada besaran pajak yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir adalah yayasan. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa yayasan itu adalah nirlaba. Artinya dia bukan fokus utamanya mencari laba. Konteks detailnya bisa dilihat kembali di mata kuliah akuntansi sektor publik gitu ya. Nah, khusus untuk yayasan dia hanya punya beberapa kelompok, yaitu untuk kasus pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan maupun penelitian. Bukan untuk bisnis, ya. Tidak ada yayasan bisnis gitu ya. Tujuan dia adalah mencari kesejahteraan dari si anggotanya, bukan profit gitu. Sedangkan modalnya dalam bentuk sumbangan, hibah maupun donasi. Tidak boleh ada saham. Ya. Tidak boleh ada saham. Kalaupun ada hibah atau sumbangan atau donasi juga kita nggak bisa klaim kepemilikannya gitu. Nggak punya hak berapa persen penyertaan modal itu nggak ada karena itu semuanya miliknya yayasan. Hasil usahanya kalau dia punya keuntungan nggak boleh dipakai untuk yang lain, ditanamkan kembali. Misalnya sebagai cadangan aset, bikin gedung baru ya, bikin beasiswa dan sebagainya untuk kebutuhan atau kegiatan yayasan tersebut. Nah, karena tidak menjalankan aktivitas yang menggunakan motivasi profit, maka aspek perpajakannya dibebaskan. Jadi Dirjen Pajak bilang yayasan tidak usah bayar pajak, bebas ya. Akan tetapi dia tetap harus laporan keuangan. Sekalipun dia punya profit, tidak akan dikenain pajak. Cukup lapor aja gitu. Jadi saya pengen tahu, Mbak, ini perusahaannya profit terus atau yayasannya ini justru dia mengalami kerugian. Sekalipun dia selalu untung, bahkan besar gitu ya, tetap dia tidak ditagih pajak. Contoh yayasan yang besar itu adalah Yayasan Sampurna Foundation. Itu besar sekali. Ya. Dia bukan dapat dari rokoknya, bukan. Itu untuk beasiswa. Dari penanaman pohon yang 1 juta, gerakan Sampurna 1 juta pohon, kemudian gerakan lingkungan hijau, kemudian gerakan olahraga, ya. Semuanya itu bisa diberikan kepada si pemberi beasiswa tanpa dikenakan pajak karena memang bentuknya dia adalah yayasan. Gitu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan ulang mengenai materi kita hari ini. Sudah relatif lebih jelas atau masih kebingungan? Silakan boleh bertanya. Saya boleh mastiin nggak Pak? Boleh, boleh. Gimana? Dari yang tadi saya nyatet kan tadi Bapak bilang kalau betul nggak Pak? Kalau untuk sekarang CV dan Firema itu dulu kan CV dan Firema itu mesti ada lokasinya kan, lokasi fisiknya. Nah kalau sekarang berarti CV dan Firema itu nggak diwajibin lagi ya Pak ya untuk kayak lokasi secara fisiknya. Betul nggak Pak begitu? Betul, untuk lokasi fisik tidak diwajibkan, tetapi kan di dalam pendirian usaha tetap diminta alamat. Ya. Nah, alamatnya itu boleh diisi alamat rumah. Jadi kayak punya kantor tapi kantornya di rumah gitu. Kalau dulu nggak boleh, dulu harus ada karena dulu ada petugas yang visit ke lapangan. Oh, kantornya mana gitu kan. Sekalipun itu sewa gitu, ruko ya nggak apa-apa. Dulu, kalau sekarang tidak. Boleh kita cantumkan misalnya alamat rumah kita atau alamat rumah saudara kita gitu. Yang pasti ada alamatnya, kemudian didaftarkan. Kalau bisa sih alamatnya sesuai dengan KTP. Kalau memang bukan kantor gitu ya, alamat rumahnya sama dengan KTP kita. Itu akan mempermudah proses pencatatan untuk pembentukan atau pendirian CV dan firmanya gitu. Sudah cukup jelas? Oke Pak, makasih Pak. Sama saya mau nanya deh Pak, mau ini lagi. Kan kalau misalkan, itu kan tadi Bapak bilang kalau pembagian dividen itu nggak boleh maksimal itu 3 tahun tidak bayar dividen. Nah kalau misalkan seling-seling gitu Pak, misalkan tahun ini untung, terus tahun besok rugi. Nah, pokoknya selang-seling gitu Pak, itu boleh nggak Pak kalau konteksnya kayak gitu?
Boleh. Jadi di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu dinyatakan bahwa yang tidak boleh itu 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau tahun ini untung bayar, besok rugi nggak bayar, besok rugi nggak bayar udah 2 kali kan, terus besokannya untung kalian bayar dividen, habis itu selamat ya. Mulai lagi dari nol ibaratnya gitu ya. Nanti gitu lagi pokoknya nggak boleh 3 tahun berturut-turut. Karena kalau udah berturut-turut 3 tahun itu pasti ada 2 indikasi. Yang pertama ada masalah di dalam perusahaan dalam pengelolaan. Yang kedua ada kecenderungan dia pilot. Selama ini sih kalau ada perusahaan udah 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut dia nggak bagi dividen, itu udah langsung masuk ke pengadilan negeri kok prosesnya. Sama investornya itu udah didaftarkan ke sana untuk diperiksa atau bahkan melakukan proses apa namanya itu revaluasi dari pengadilan negeri supaya dilihat ini perusahaan sedang ada masalah apa enggak. Gitu. Selama ini sih bukan sampai 3 tahun lagi, 2 tahun aja udah resah. Kalau kamu sebagai investor 2 tahun nggak dikasih keuntungan, kan pasti bertanya-tanya ya, ini 2 tahun perusahaannya rugi apa gimana? Kan kamu invest uang di situ, maunya ada pengembalian dong. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Pak, baik. Makasih ya. Oke. Udah cukup Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Ya. saya mau nanya. Misalkan nih, kan CV baru terbentuk nih, misalkan CV baru. Nah, dia tuh belum ada penghasilan yang gimana ya? Maksudnya kayak setiap tahun atau setiap bulan itu ada. Nah, itu nanti pelaporan pajaknya, terus untuk bayar pajaknya tuh gimana ya, Pak? Lapor aja, rugi misalnya. Maksudmu rugi kan? Contoh misalkan tahun pertama Wendy bikin CV gitu ya, tapi sama orang tua gitu katakanlah. Tahun pertama pendapatannya 300 juta, tapi biayanya 500 juta, masih rugi 200. Tahun kedua masih rugi 100, ya tetap lapor pajak, tapi lapornya rugi. Kalau lapor rugi ditagih pajak nggak? Enggak kan? Oh gitu ya. Berarti Iya. kita tetap laporan aja walaupun rugi atau nggak ada penghasilan gitu. Iya, kalau nggak lapor justru dikiranya ini CV-nya fiktif. Oh gitu. Jadi cuma bikin untuk buang misalnya buang PPN. Contoh misalnya saya butuh buang PPN nih dari yang non PKP, saya bikin CV baru yang fiktif, kayaknya hidup tapi nggak ada aktivitasnya, cuma buat transaksi ke sana aja. Itu biasanya buat strategi penggelapan pajak sih. Tapi jangan kalian lakukan ya, itu contoh-contohnya doang. Iya, makasih Pak. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan dari Leora ini ya. Apakah orang asing atau badan hukum boleh mendirikan yayasan di Indonesia? Boleh. Kalau yayasan UNICEF itu yang diriin siapa? Orang asing kan gitu ya. Kemudian ada kok yayasan dari sekolah internasional itu kan orang asing, bukan orang Indonesia. Cuma biasanya untuk mengurus perizinannya kan harus pakai KTP dan sebagainya. Nah, orang asing itu nggak punya KTP, pakainya paspor. Nah, biasanya dia rekanannya sama orang Indonesia. Cuma untuk meminjam KTP-nya atau jadi kalau ada apa-apa yang dicari polisi orang Indonesianya dulu, bukan orang asingnya. Orang asingnya biasanya cuma tanam modal, investasi, habis itu dia balik lagi ke negaranya. Itu. Tahu saya banyak yang prakteknya seperti itu. Ya itu praktek yang nggak baik ya memang. Tapi ya itulah realita di lapangan. Nanti kalian akan temui kok. Gitu. Jadi jangan heran. Ini saya pernah ada mahasiswa, Pak, saya diterima kerja di perusahaan multinasional. Keren kan ya, multinasional. Dia kantornya di Amerika, tapi saya kerjanya online, Pak. Gitu. Kerjanya online, kantornya di Amerika. Kerjanya dari jam berapa? Kerjanya dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Ikut jam kerjanya orang Amerika. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Yayasannya ada, pendirian usahanya ada, tapi dia nggak punya kantor di Indonesia. Dan kita bisa kerja dengan model seperti itu. Itu memungkinkan sekali gitu. Sekarang ini ya, sekarang ini. Tapi ya ingat tadi, jam kerjanya nggak bisa ikut jam kerja orang Indonesia. Kalau ikut jam kerja orang Indonesia, orang luar negerinya lagi tidur, kebalik kan jamnya gitu. Karena kantornya beda waktu jauh dengan kita. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Ini baru dari strategi yang pertama ya, cara menentukan jenis usaha. Kita belum strategi yang lain, menghemat pajak dan sebagainya itu belum. Jadi kalau konsultan pajak itu bekalnya harus banyak. Jadi ketika kalian ketemu kasus 1, 2, dan 3, belum tentu juga langsung bisa diaplikasikan langsung. Nanti kalian harus lihat ada gap-nya nggak aturan, atau jangan-jangan ada perubahan peraturan, perubahan PTKP misalnya, perubahan tarif gitu. Yang paling sering itu perubahan PTKP sama perubahan tarif pajak. Nah, itu strateginya udah beda lagi. Ya, harus hitung-hitungan lagi dari awal. Jadi kuncinya satu yang saya jelaskan minggu lalu, harus tahu peraturan pajak dan harus mau update peraturan pajak. Sekarang ini lebih enak. Ya. Kenapa enaknya? Kalian cari di pajak.go.id, semua terbuka di sana informasinya. Kalau misalnya bingung atau apa, silahkan telepon orang pajak, gitu kan. Ada kering pajak kan sekarang ya. Bahkan zaman dulu gitu ya, kalau konsultan pajak itu bingung dia ketentuannya nggak tahu gimana, dia bisa telepon kantor pajak manapun, alasannya dia pengen bertanya mengenai pajak badan dan sebagainya, terus kemudian dia bisa kasih tahu kliennya ini harusnya strateginya begini dan begitu. Jadi tahu sekali celah-celah yang informasi semakin terbuka, ya, kemudian semua terpublikasi dengan rapi di pajak.go.id, sehingga kita bisa klaim kapanpun. Oleh karena itu, sangat mudah sekali melakukan perencanaan pajak untuk saat ini. Yang penting batasannya harus legal. Ingat, tipis sekali ya, legal dan ilegal itu tipis. Salah strategi, masuknya penjara. Tapi kalau strateginya benar, sesuai peraturan, mau dibawa sampai pengadilan pun nggak akan ketangkep kok, nggak akan kena. Gitu. Itu banyak sekali kasus-kasus orang yang jelas-jelas dia melakukan strategi penghematan pajak, tapi nggak bisa dipenjara karena secara ketentuan hukum dia benar. Gitu. Itu biasanya orang-orang yang punya background hukum. Jadi jangan heran nih ada teman kalian yang berbarengan habis kuliah ngambil SH sarjana hukum gitu kan. Saat ini aja sudah ada kan di tempat kita yang ambil 3 ya, IT, kemudian akuntansi sama hukum berbarengan. Angkatan 2018 juga gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi dia belajar sama dia. Oh sorry, bukan akuntansi, manajemen ya. Manajemen, hukum, kemudian sama IT. Hukumnya di kampus lain, IT-nya di kampus lain juga. Jadi supaya waktunya nggak bentrok. Ada yang hari Sabtu, ada yang semuanya online, jadi mereka bisa jalan gitu. Itu ada kejadian ada. Saat ini justru lebih enak sekali seperti itu. Tujuan dia jadi konsultan hukum nanti sebetulnya, bukan jadi yang lain, tapi dia harus tahu organisasi, belajar manajemen, dia tahu IT ya, dia harus belajar IT sekarang. SI bukan IT, SI, sistem informasi gitu. Itu udah sangat terbuka sekali sekarang, belajar dimanapun bisa kan. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Sudah cukup jelas materi kita hari ini? Oke. Materi kita hari ini terkait dengan pembentukan badan usaha gitu ya. Nah, materi kita minggu depan kita akan belajar dengan mulai dari menyusun perencanaan pajak atas PPh pasal 21 gitu ya. Di dalam UVC juga sudah saya sediakan videonya. Nanti kita akan coba evaluasi lagi minggu depan sama seperti ini. Kita bergantian sama yang lain ya. Tadi kan beberapa sudah saya random sih sesuai dengan absen ya sebetulnya. Tapi ada yang belum, ada yang sudah. Jadi nanti kita akan saling evaluasi mana yang belum paham. Kemudian kalau memang belum dimengerti ya silahkan informasi aja dari awal. Jadi saya akan jelaskan dulu baru kita akan diskusi. Gitu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini